Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi statistika. Adapun materi yang di sini adalah materi yang bersumberkan pada matematika 3.7 dan 4.7. Materi ini adalah materi untuk kelas 5 SD, yaitu materinya menuntut untuk siswa dapat membuat tabel frekuensi dari data yang diperoleh. Yuk langsung saja kita ke materinya. Membuat tabel distribusi frekuensi. Kita lihat contoh, di sini nanti akan ada contoh. Andi mengumpulkan catatan data tinggi badan dalam kurung dalam sentimeter teman-teman sekelasnya ke dalam buku tulis. Berikut data yang diperoleh Andi: 133, 135, 130, 130, 140, 138 sampai dengan data yang terkumpulkan yang terakhir adalah 138. Ini adalah data yang diperoleh oleh Andi di teman sekelasnya ketika Pak Guru atau Bu Gurunya menyuruhnya untuk mencatatnya ke buku tulis. Kemudian kita jawab dari data yang dimiliki oleh Andi. Adapun dalam menjawab soal yang ini, soal yang baru kita lihat saat ini adalah langkah-langkahnya seperti: 1. Mengurutkan data mulai dari yang terkecil. Nah, data yang ini yang Andi telah tulis ke dalam buku tulis dari 133 seterusnya sampai dengan 138. Kita urutkan data dari yang paling kecil. Bukan semuanya diurutkan, melainkan hanya kita lihat data yang paling kecil berapa, kemudian sampai yang terbesar. Seperti ini contohnya. Nah, angka terkecilnya 130, kemudian 132, 133, 135, 138 sampai dengan 140. Data ini diperoleh dari data ini. Angka ini yang telah Andi tulis ke dalam buku tulisnya. Kemudian langkah keduanya adalah hitunglah banyak data dari setiap angka yang muncul. Maksudnya adalah angka 130 dalam data yang dibuat Andi ini berapa banyak, 132 berapa banyak, 133 berapa banyak, dan seterusnya. Setelah kita menghitung dengan cara kita sebut angkanya, misalkan ya 130, maka kita coret di sini ya 1, kemudian sebelah kanannya 2, jadi ada 2. Maka datanya kita peroleh seperti ini. Ternyata 130 ada 5 ya, karena di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan ini maka diperoleh angka-angka dari data yang Andi tulis ke dalam buku tulisnya sebanyak ini. Jadi 130-nya ada 5, 132-nya ada 4, kemudian sampai seterusnya 140 ada 2. Jadi data ini, angka-angka 5, 4, 7, 3, 4, 2 itu adalah angka yang diperoleh dari data yang ada pada soal ini. Langkah yang ketiga adalah setelah selesai pada poin yang kedua, poin menghitung banyak angka yang muncul, maka selanjutnya adalah pindahkan datanya ke dalam tabel frekuensi. Nah, setelah angka ini selesai, kemudian banyaknya pun selesai, kita pindahkan datanya dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini. Jadi kita tulis atau kita buat kotak terlebih dahulu, di mana di sini tertera tinggi badan siswa dalam sentimeter. Kenapa tinggi badan siswa? Karena yang diukur atau yang kita hitung adalah tinggi badan siswa. Dalam sentimeter tetap ditulis ya, karena di sininya nggak ada sentimeternya, maka di judul bagian ini aja yang ditulis sentimeternya. Kemudian di kolom sebelahnya adalah banyak siswa. Sesuai yang Andi tulis, karena di sini adalah teman sekelas Andi, maka kita tulis banyak siswa. Nah, 547 sesuai dengan angka yang muncul yang kita peroleh tadi. Begitu juga dengan tinggi badan siswa. Urutkan dari yang paling kecil sampai terbesar. Pastikan data semuanya lengkap sesuai dengan soal yang ada.
Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang ada pada soal yang kamu kerjakan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tabel distribusi frekuensi dengan turus atau tali. Sebenarnya nggak beda jauh dengan tabel distribusi frekuensi, hanya saja di sini menambahkan pada kolom tali atau turus. Dengan data yang sama, maka kita bisa memperoleh atau membuat tabel distribusi frekuensi tali atau turus. Datanya sama ya, kita peroleh tadi seperti yang kita lihat di slide sebelumnya. 130 ada 5, 132 ada 4, 1337, 1353, 1384, dan 140 ada 2. Jadi data ini diperoleh dari tadi soal yang pertama, yaitu soal dari Andi mencatat ke dalam buku tulis teman-teman sekelasnya berupa tinggi badan siswanya. Jadi bedanya apa dengan tabel distribusi frekuensi biasa? Bedanya di sini. Nah, di sini tali atau turus, ada tambahan aja. Tinggi badan siswa sama, banyaknya siswa sama, samanya di sini tertulis 130, di sininya 5, hanya saja ketika penulisan angka 5 seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5-nya dicoret ke samping. Jadi kalau hanya 5 dicoret ke samping ketika sudah mencapai angka 5. Kalau belum mencapai angka 5 seperti yang baris kedua ini, 132 kan ada 4, maka cukup ditulis ada 4. 1, 2, 3, 4. Garisnya ada 4. Sedangkan kalau lebih dari 5 bagaimana? Nah, ini seperti ini. Di baris yang ketiga 133 ada 7. Kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5-nya garis miring, kemudian tambah 2 digit, 2 garis, maka tulisannya 7. Dan satu lagi yang membedakan, di bagian baris terakhir itu kita tulis jumlah. Jumlahnya itu berapa dari frekuensi banyaknya siswa. Jadi 25 ini diperoleh dari angka 5 tambah 4 tambah 7 tambah 3 tambah 4 tambah 2 sama dengan 25. Pastikan datanya benar-benar berjumlah 25 sesuai dengan soal yang kamu kerjakan. Jadi kalau datanya atau soalnya bertuliskan ada angka 30, maka kamu harus menulis 30 dengan jumlahnya. Jangan sampai salah atau jangan sampai keliru, karena ketika penulisan ini jumlah dan banyak siswa ini benar-benar dibutuhkan ketelitian dari kamu untuk mengerjakannya. Setelah kamu memahami materi yang tadi saya sudah jelaskan, saya sudah paparkan tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Silakan kamu kerjakan 2 soal latihan ini, di mana soal ini harus kamu kerjakan berdasarkan kemampuan kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Lihat perintahnya ya, di sini perintahnya 1 dari 2 soal yang ada, yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi dengan tali. Tali itu atau turus yang tadi kita lihat ya, ada garis-garisnya. Jadi bukan yang di slide yang pertama hanya membuat tabel distribusi frekuensi, melainkan ditambahkan ada kolom tali atau turus. Jadi kamu hitung datanya ada berapa, kamu urutkan, kemudian kamu beri tali ketika di tengahnya di tabelnya. Silakan mencoba, silakan mengerjakan. Pastikan datanya benar, pastikan jawabannya benar sebelum kamu mengupload jawaban kamu ke Google Form yang nanti akan saya sediakan, atau yang nanti akan Pak Guru atau Ibu Guru kamu sediakan. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Saya doakan kamu bisa dalam mengerjakan soal berikut. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi dengan tali atau turus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.